Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Espas Adventure. Kali ini saya akan membagikan video mengenai relay ya, yang biasa dipasang di sistem kelistrikan di mobil, khususnya di Espas juga saya ada. Untuk beberapa penggunaan relay ini terkait dengan sistem kelistrikan di mobil. Untuk di mobil Espas saya penggunaan relay ada di beberapa tempat. Yang pertama mungkin di dinamo starter, kemudian di lampu ya. Fungsi relay itu sendiri sebetulnya untuk memperingan atau mengurangi beban dari saklar-saklar yang ada di mobil, terutama mungkin di panel saklar lampu, agar di panel di saklarnya itu tidak terlalu ada beban, sehingga beban nanti akan dipindahkan di relay ini. Untuk sistem relay bisa di 4 kaki ya, saya gunakan 4 kaki. Itu adalah sebagai saklar, yang artinya di sini ada beberapa pin. Ada pin di sini, ada nomornya ya. Mungkin kalau rekan-rekan nanti ini akan saya zoom, mungkin agak blur juga ya. Ini ada nomor-nomornya ya, nggak kelihatan. Mungkin kelihatan juga ya di sini, tapi di sini ada untuk petunjuknya. Dari sini ada nomor 86 ya, 86, kemudian nomor 85, kemudian ada nomor 30 dan nomor 87. Jadi umumnya secara rata-rata untuk nomor 85 dan 86 itu merupakan untuk koil ya, untuk koil. Kemudian untuk nomor 30 ini biasanya disambungkan ke aki ya, jadi ke aki. Kemudian untuk 87 itu nanti ke tujuan beban yang ingin kita aliri listrik. Jadi nanti fungsinya adalah untuk 85 ini nanti dikasih ke trigger, kemudian yang 86 ini kita berikan ke negatif. Terbalik boleh, nggak masalah ya. Mungkin bisa kita langsung praktekkan saja untuk mengetahui sistem relay ini ya. Nanti saya butuhkan adalah ini kabel ya. Oke, kabel ini untuk yang positif ya. Ini untuk mengetahui saja untuk sistem kerjanya ya. Ya, ini untuk mengecek juga ini relay masih berfungsi atau tidak kan gitu. Ya. Ini jadi ini boleh terbalik, dibolak-balik boleh. Ya, ini nanti kita anggap saja ini sebagai ground dan ini sebagai triggernya atau untuk pemantiknya. Fungsi ini sendiri nanti ketika ini tersambung ke arus, ini akan menjadikan medan magnet yang nantinya akan menyambung dari tegangan aki ini ke sini ya, ke tujuan ini. Nah, jadi untuk mengetahui relay tersebut masih bagus atau tidak seperti ini ya, bolak-balik boleh ya. Nah, kemudian kita siapkan juga untuk akinya ya teman-teman. Untuk akinya ini ada aki ya. Oke, ini ada aki juga ya. Kita akan mencoba untuk mempraktekkan ya, untuk mengecek
apakah masih berfungsi dengan bagus atau tidak, kan gitu ya. Kita sambungkan ya di kutub ini yang merah ke positif ya, mungkin kalian lihat. Ini bisa didengar ya, ada suara. Ini kita akan dekatkan untuk suaranya ya. Nah, ada suara. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan bongkar ini relay untuk isinya ya. Kita akan bongkar untuk isinya relay. Ya, kita lihat dulu untuk pengaitnya ini ya. Ini kita buka untuk pengaitnya. Nah, ini udah buka. Nah, ini isinya seperti ini, sahabat. Ya, bisa dilihat ya. Jadi ini tuh nanti ini ada medan magnet ya, ini ada kumparan ya. Ini sebetulnya untuk menggerakkan ini, teman. Nah, ini ya. Nanti ketika sudah untuk menggerakkan ini naik turun seperti ini ya. Jadi kita akan lihat untuk cara kerjanya ya, lebih detail ya. Nah, untuk melihat nah ini oke. Nah, ini kita bisa lihat ya. Untuk ketika kita hubungkan ya, mungkin bisa dilihat. Nah, ini perhatikan. Ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah sistem relay. Ini sebetulnya adalah saklar. Nah, seperti ini ya. Ketika ini disambungkan atau trigger ini terhubung, nah ini adalah sistem saklar, teman-teman ya. Semua relay seperti ini fungsinya. Mungkin itu perlu juga ketahui, ketika relay ini bunyi namun tidak berfungsi, mungkin bisa kita perbaiki ini, teman-teman ya. Khususnya di sini, di ini ya, di tombol ini platina ini mungkin kurang turun, bisa kita setel ya lewat sini ya. Bisa kita perbaiki untuk relay kalau itu masih berfungsi dengan baik, karena terkadang relay itu bunyi cetak-cetok namun listrik tidak mengalir. Itu bisa kita perbaiki dengan menurunkan ini ya.
Ini ada, mungkin udah aus ini ya tombolnya, ini udah aus ini. Nah, mungkin bisa dilihat ya, ini akan saya bongkar juga. Nah, saya bongkar untuk lebih jelasnya ya untuk rekan-rekan. Nah, kita akan bongkar. Nah ini yang perlu diperhatikan untuk rekan-rekan, bahwa ketika ini tetap bunyi cetak-cetok, namun ini tetap aus ya. Ini sudah aus tombolnya ini ya. Ini udah aus ini. Enggak jelas ya ini bisa diakali dengan disolder ulang, atau kita kalau ini udah tipis kita solder ulang, tambahi timah. Kalau ini masih bagus ya, tapi ini bagus ya. Atau ini kalau hanya kotor, ini juga sering kotor sehingga arus dari aki tidak bisa mengalir ke pin 87, ini bisa dibersihkan ya dengan ampas atau sebagainya. Mungkin itu untuk saya mengenai relay mobil ya, 4 kaki untuk sistemnya. Jadi ketika kita menemukan di sistem kelistrikan kita ada relay yang menyebabkan mungkin tidak bisa mengaliri listrik ya, yaitu kita bisa cek ini, kita bisa bongkar, kita perbaiki di sini. Mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat video dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.